Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Abdul Latif, kelas A, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang telah diberikan oleh dosen pembimbing dengan judul Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah 1. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pengaruh pertumbuhan kacang hijau? 2. Adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? 3. Apakah perbedaan penanaman biji kacang hijau di tempat yang gelap dan di tempat yang terang? Tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, untuk mengetahui variabel yang paling efektif dan cepat dalam pertumbuhan kacang hijau pada faktor cahaya matahari. Manfaat penelitian untuk menambah pengalaman serta pengetahuan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahaya. Tinjauan pustaka. 1. Jenis penelitian menggunakan metode eksperimen. 2. Tempat dan waktu penelitian. Tempat di rumah, lokasi 1. Di dalam rumah atau gelap, 2. Halaman rumah atau yang terang. Waktu 7 hari. 3. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau cahaya matahari, variabel terikat, kecepatan pertumbuhan perkecambahan, variabel kontrol, biji kacang hijau. 4. Hipotesis. Hipotesis ini adalah cahaya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan biji kacang hijau yang berada di lingkungan yang intensitas cahayanya berbeda akan menghasilkan tinggi yang berbeda. Tumbuhan yang di tempat gelap akan lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di terang atau bercahaya, namun memiliki perbedaan morfologi yang meliputi keadaan akar, batang, dan daun tumbuhan kacang hijau. Alat dan bahan. Yang pertama, wadah plastik, penggaris, biji kacang hijau, kapas, air. Yang keenam, langkah-langkah penelitian. Siapkan 2 wadah plastik, isi 2 wadah tersebut dengan kapas yang telah dibasahi air. Menanam biji kacang hijau di wadah plastik yang telah disediakan, atau setiap wadah berisi 5 biji kacang hijau. Memberi nomor di setiap biji kacang hijau. Wadah yang satu ditempatkan di tempat yang terang dan yang lain ditempatkan di tempat yang gelap. Menyiram setiap hari biji kacang hijau tersebut. Melakukan pengamatan selama 7 hari. Setiap pukul 5 sore. Yang ketujuh, pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau di tempat yang terang. Biji mulai ditanam dalam kapas dan disiram air, belum mengalami pertumbuhan. 2. Kulit biji kusut, mengelupas sedikit dan menguning serta mulai tumbuh batang. Terdapat semburat berwarna hijau muda pada biji dan sedikit batang. Kulit biji kering berwarna sedikit coklat, terbelah dan terkelupas. Muncul akar, semburat hijau semakin terlihat pada biji dan sebagian batang. Akar menancap kuat ke atas, bakal daun mulai terlihat, berwarna hijau terang. Tanaman berwarna hijau terang, segar, dan berkembang dengan baik. 8. Pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau di tempat gelap. Biji mulai ditanam dalam kapas dan disiram air, belum mengalami perubahan. Batang mulai tumbuh melengkung ke bawah dan berwarna putih. Batang mulai tumbuh melengkung ke bawah dan berwarna putih. Warna batang putih pucat dan melengkung ke bawah. Kulit biji kusut dan tetap berwarna hijau, namun terbelah atau terkelupas. Tumbuh akar yang menancap ke kapas, kulit hampir terkelupas, sempurna, biji terdapat semburat keunguan dan ujung batang berwarna kecoklatan.
Muncul daun berwarna kuning sepanjang 1,4 cm. Akar tumbuh makin banyak dan menancap ke kapas dengan kuat. Batang berwarna sedikit coklat, daun tetap mengucup dan berwarna kuning coklat. Daun tetap mengucup, tumbuhan tidak berkembang dengan baik. 9. Perbedaan pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau. 1. Di tempat gelap. 2. Pertumbuhan lebih cepat. 3. Batang kecil dan pucat. 4. Biji berwarna kuning pucat. 5. Tubuh tidak memiliki klorofil. 6. Di setiap tubuh tanaman atau batang biji terdapat semburut ungu pucat. 7. Tumbuhan tidak berkembang dengan baik. 8. Kecambah panjang. 9. Akar kecil dan rapuh. Metode penelitian. Dengan melakukan penelitian tugas akhir ini, penulis harus menggunakan beberapa metode, yaitu 1. Studi pustaka. Studi pustaka ini merupakan tujuan untuk mencari dan mempelajari literatur yang sudah ada sebagaimana bahan penunjang untuk mempermudah dalam melakukan dan menganalisa penelitian tugas akhir ini. 2. Wawancara. Setiap penulis harus melakukan wawancara atau interview langsung ke pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut atau penelitian tugas akhir ini. 3. Penelitian lapangan atau observasi. Penelitian lapangan merupakan tinjauan atau pengamatan langsung berdasarkan hasil rumusan masalah di atas. Maka dalam penelitian tugas akhir ini, penulis membatasi masalahnya pada pengaruh cahaya matahari terhadap tumbuhan biji kacang hijau. Terima kasih, sekian presentasi proposal saya.